Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kepadanya kami memohon pertolongan dalam urusan dunia dan akhirat. Salawat serta salam atas Nabi dan Rasul yang paling mulia dan atas keluarganya serta para sahabatnya seluruhnya. Yang terhormat, Dewan Juri Pentas PAI Sekecamatan Kemang, dan yang saya hormati teman-teman sekalian yang ikut serta. Perkenalkan, saya Hasnarida Ashrani, santri kelas 8 SMP MBS Ki Bagus Hadikusumo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip umatan wasaton. Teman-teman, umatan wasaton artinya menjadi umat Islam yang moderat, adil, dan seimbang dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak berlebihan maupun kekurangan dalam segala hal. Menjaga keseimbangan antara urusan duniawi dan urusan ukhrawi. Memangnya kenapa sih kita harus menjadi umat yang berada di pertengahan seperti itu? Karena menjadi umatan wasaton itu bukan hanya tercantum nilainya di dalam Al-Quran, melainkan dengan menerapkannya dapat memberi amat banyak kemungkinan, baik bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Dalilnya tertulis pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alna ummatan wasatan litakunu syuhada'u 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatanmu. Jadi, umatan wasaton itu bagaikan konsep masyarakat yang ideal dalam pandangan Al-Quran, yaitu masyarakat yang hidup harmonis dan berkeseimbangan. Ada banyak poin yang bisa kita jadikan langkah awal untuk membiasakan diri menjadi mukmin yang menerapkan prinsip umatan wasaton ini sebagai upaya mengamalkan isi Al-Quran. Dengan menerapkan prinsip ini, kita pun dapat mengembangkan diri menuju individu yang lebih konsiderat dan pertimbangan, terutama dalam kehidupan sosial. Dari banyak poin, saya akan membahas 3 yang paling pas untuk diterapkan oleh kaum pelajar seperti saya. Poin yang pertama, yaitu moderasi dalam beragama. Tidak condong ke kiri maupun ke kanan, tidak terlalu ketat atau radikal, tidak juga terlalu longgar atau liberal. Menjauhi sikap fanatis, namun tidak abai terhadap kewajiban-kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin ini tidak hanya menyangkut hal-hal keagamaan, melainkan menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan sosial juga. Moderat juga berarti sikap akomodatif dan terbuka, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan konteks sosial, serta terbuka dalam menerima perbedaan tradisi, budaya, dan cara beragama. Contohnya, saat sedang bermain, alangkah baiknya jika kita meluangkan waktu untuk menunaikan ibadah sholat. Mengingat kedua hal tersebut memiliki waktu-waktunya tersendiri, mari kita lakukan sesuai dengan waktunya ya. Poin yang kedua, adil dan seimbang. Dalam beragama, adil itu memberikan setiap hal atau orang sesuai dengan haknya dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Ini mencakup bersikap objektif dan jujur, toleran, menegakkan kebenaran, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, serta memelihara hak dan kewajiban, baik terhadap diri sendiri, orang lain, maupun hak dan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa menghindari sikap ghulu atau berlebihan dan tafrid atau pengabaian, karena tanpa kita ketahui,
kedua sikap itu bisa amat sangat merugikan kita. Poin ini bisa diterapkan dengan menghindari tindakan ekstrim dalam berpendapat atau berinteraksi. Poin ketiga, yaitu melakukan ta'alum atau menuntut ilmu. Tentu saja, belajar selalu memiliki peran yang penting dalam menjalani langkah yang baru. Persyarikatan Islam Muhammadiyah mengimplementasikan konsep umatan wasaton melalui gerakan Islam berkemajuan yang mendorong kemajuan umat Islam dalam berbagai aspek termasuk ilmu pengetahuan dan keadilan sosial. Tidak hanya fokus pada ibadah, tetapi juga menekankan pentingnya ilmu dan pendidikan sebagai landasan untuk mencapai kesuksesan dan kesejahteraan. Penerapan poin ini bisa berupa menerima ilmu pengetahuan dengan sikap terbuka dan kritis. Teman-teman, hidup itu harus seimbang. Ibadah bukanlah satu-satunya hal yang kita butuhkan dan harus diamalkan. Karena ibadah itu dasarnya untuk kehidupan di akhirat, kita harus melewati kehidupan dunia dahulu sebelum itu. Dan kita tidak akan bisa melewatinya tanpa kehadiran ilmu dan orang lain. Menguntungkan bukan jika kita menerapkannya? Jadi, ayo kita sama-sama menerapkan prinsip umatan wasatan ini untuk mewujudkan umat Islam yang berkemajuan. Dimulai dengan perlahan saja menjalankan agama sesuai dengan kemampuan dan kondisi masing-masing. Sekian, cukup sampai di sini saja pidato saya yang dapat disampaikan. Semoga kata-kata saya tadi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, baik di waktu sekarang dan ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih atas penuh perhatiannya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.